Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Suratman, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda dengan NIM 2511301 392. Pada hari ini tanggal 6 Oktober tahun 2025 bertepatan di hari Senin, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA IT Al-Khawarizmi pada kelas 10 dengan materi Syu'batul Iman. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, kira-kira hari ini kita mau ngapain? Belajar. Mau ngapain? Belajar. Oh, belajar. Oke, anak-anakku semuanya, apa kabar anak-anakku kelas 10 yang hebat-hebat pada hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Prestasi. Masya Allah, luar biasa. Merdeka, ya. Teringat dengan kalimat merdeka. Tanggal 30 kemarin kita sedang ngapain? Memperingati sebuah tragedi besar. Ya, tidak ada seorang pun yang tidak tahu di dunia ini tentang tanggal 30 September 1965, yaitu kejadian yang menimpa bangsa kita. Dan kita peringati setiap tahunnya dengan cara menonton film dokumenternya. Nah, di situ nanti kita bisa mengambil sebuah pelajaran besar tentang bagaimana perjuangan seorang pahlawan, seorang pejuang ingin memperjuangkan bagaimana menjaga keutuhan negara. Baik anak-anakku sekalian, untuk hari ini kita akan belajar apa? Belajar PHI. Baik. Di pertemuan sebelumnya, Ustadz sudah menyampaikan satu materi tentang apa? Ada yang tahu? Di materi sebelumnya tentang apa? Tentang busana. Bagaimana kita berbusana? Boleh angkat tangan? Kira-kira siapa yang tahu apa itu busana? Silakan. Apa itu busana? Ada yang tahu syarat-syarat busana? Syarat-syarat busana? Menutup aurat. Kemudian tidak tembus pandang. Terus apa lagi? Tidak ketat. Alhamdulillah. Berarti materi kemarin sudah semua hampir kita terima dengan baik. Baik anak-anakku sekalian, untuk hari ini sebelum kita memulai pelajaran kita, Ustadz minta salah satu di antara kalian untuk memimpin baca doa. Silakan, siapa yang mau memimpin baca doa? Ilham, mau? Alhamdulillah. Silakan Ilham berdiri di depan teman-temannya untuk memimpin baca doa. Jika berdoa, baca doa sebelum PAI. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Terima kasih kepada Anak Ilham. Silakan duduk di tempatnya. Baik anak-anak sekalian, setelah kita baca doa, sebagai wujud rasa cinta kita terhadap tanah air, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Silakan semuanya berdiri. Yang semangat ya.
Itulah Indonesia, Indonesia tanah air. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya. Oke, tetap di tempatnya, tetap berdiri. Ya, oke. Kita nanti belajar konsentrasi. Selama kegiatan pembelajaran, ketika nanti ada hal-hal yang kemudian merasa mengganggu konsentrasi kita, ingat gerakan ini ya. Ada tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Coba perhatikan. Nanti kalau saya bilang tepuk 1, kalian bilang? Yes. Yes. Coba ulang. 1, 2, 3. Tepuk 1. Yes. Boleh sambil gerakan. Tepuk 2. Oke. Hai, yang semangat. Sama-sama dengan gerakannya. Oke. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Tepuk 4. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semuanya. Silakan duduk. Silakan duduk. Ya. Baik anak-anakku sekalian. Ada sebuah cerita, ada sebuah kisah. 3 seorang santri ya sedang mondok. Suatu ketika dia dipanggil oleh sang kiai. Sang kiai ini kemudian memegang 3 ekor merpati. Ada yang sudah pernah dengar kisah ini? Belum. Nah, dipanggillah sang santri tadi, ketiga santri tadi, kemudian diberikan masing-masing santri dengan satu ekor merpati. Setelah itu dikasihlah oleh sang kiai 1 buah pisau dari masing-masing santri tadi. Kaget sang santri, kira-kira mau diapain ini kira-kira? Ya, dari kegiatannya sudah pasti santri disuruh oleh sang kiai untuk menyembelih sang burung atau sang merpati. Tapi tidak di situ menyembelihnya. Wahai anak-anakku, wahai santriku, silahkan sembelihlah merpati ini, tapi dengan syarat kamu menyembelihnya jangan sampai Allah melihatmu. Nah, satu santri, gampang, nanti aku sembunyi di mana? Santri yang lain, mudah itu, gampang itu kan. Akhirnya satu santri lagi merenung bingung, mencari tempat kira-kira di mana itu. Akhirnya udah disuruh sang kiai, silakan mencari tempat yang sekiranya tidak Allah ketahui kalian melakukan perbuatan itu. Akhirnya pergilah sang santri. Dikasih waktu 5-10 menit, selesai. Dipanggil lagi, wahai santri-santriku ke sini. Ya, oke. Sudah kumpul semuanya santrinya dan ditanya oleh sang kiai. Si fulan, santri pertama. Kamu tadi nyembelih di mana? Oh, kiai, saya tadi lari ke dalam hutan. Lari sampai ke dalam semak-semak dan kemudian saya menyembelih merpati itu di dalam semak-semak. Yakin Allah tidak melakukan? Yakin kiai. Allah nggak akan melihat saya. Orang aja tidak bisa melihat saya. Oke, bagus. Yang kedua, si fulan, tadi kamu nyembelih di mana? Kiai, tadi saya lari ke belakang kantin, ke belakang dapur. Sembunyi saya di bawah kolong, apa namanya? Yang tempat kompor itu? Ya, di bawah meja kompor. Dan saya lakukan di situ untuk menyembelih sang merpati. Oke, bagus. Allah nggak melihatnya? Oh, enggak kiai, nggak ada yang tahu. Bude kantin aja nggak tahu.
Ibu-ibu kantin aja tahu. Oke. Santri ketika dipanggil, si fulan, kamu tadi nyembelih di mana? Tanpa ada jawaban. Akhirnya sang santri pun mengeluarkan merpatinya tadi. Loh, kok masih utuh? Belum tersembelih. Bingung sang kiai. Kenapa kamu gak nyembelihnya? Saya bingung, Kiai. Saya mau lari ke hutan, Allah masih melihat. Saya lari ke kolong dapur, Allah masih melihat. Saya sembunyi di dalam kamar, Allah masih melihat. Jadi saya tidak bisa nyembelih burung ini kalau tanpa sepengetahuan Allah. Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menyimpulkan apa kisah dari penyembelihan hewan ini tadi? Bahwasanya Allah Maha melihat. Apalagi yang lain? Allah Maha mengetahui. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu jenis, satu cabang tentang bagaimana kita mengakui bahwa Allah itu ada. Apa itu materinya? Kita hari ini akan bahas tentang materi cabang-cabang iman atau yang kita sebut dengan syu'abul iman. Oke, anak-anakku sekalian semuanya silakan fokus ke sini. Hari ini Ustaz akan menyampaikan harapan besar kita untuk mempelajari kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, setelah nanti kalian mendapatkan materi, setelah Ustaz menjelaskan, Ustaz berharap kalian mampu menjelaskan tentang bagaimana makna syu'abul iman atau cabang-cabang dari iman. Yang kedua, nanti pada akhir sesi kalian bisa menjelaskan pengertian, kemudian serta dalil yang mendasari serta manfaat bagaimana kita harus mengimani, mengaplikasikan dari sebagian cabang-cabang iman. Yang berikutnya nanti kita akan sama-sama mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya tadi dari kisah sang kiai dan seorang ketiga santrinya. Mereka sudah mengaplikasikan tuh dari syu'abul iman, yaitu percaya bahwa Allah itu ada. Oke, sebelum ke sana, Ustaz mau nanya, rukun iman ada berapa? Rukun iman ada berapa? Yang ketiga apa? Yang ketiga? Rukun iman yang ketiga? Iman kepada siapa? Ada yang bisa menjawab? Rukun iman yang ketiga? Kepada kitab Allah. Baik anak-anakku sekalian, kita lihat satu tampilan berikut. Ya, konsentrasi. Iman adalah keyakinan yang menancap di dalam hati dan diwujudkan dalam perkataan dan perbuatan. Ada 6 pilar iman tersebut, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan koda. Keenam pilar iman tersebut mempunyai 77 cabang berdasarkan hadis Rasulullah. Cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati ada 30, yaitu: pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat Allah. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Kelima, iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah. Keenam, iman kepada hari akhir. Ketujuh, iman kepada kebangkitan setelah kematian. Kedelapan, iman bahwa manusia akan dikumpulkan di yaumul mahsyar setelah hari kebangkitan. Kesembilan, iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. Kesepuluh, mencintai Allah. Kesebelas, mencintai dan membenci karena Allah. Kedua belas, mencintai Rasulullah dan yang memuliakannya. Sambil diperhatikan ya. Ketiga belas, ikhlas, tidak ria dan menjauhi sifat munafik. Keempat belas,
bertaubat, menyesal dan janji tidak akan Ini mengulang. semua bagian dari cabang iman kita yang harus kita 15, takut kepada Allah. lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selalu mengharapkan rahmat Allah. Ke-17, tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ke-18, syukur nikmat. Ke-19, menunaikan amanah. Ke-20, sabar. Ke-21, tawadu dan menghormati yang lebih tua. Ke-22, kasih sayang termasuk mencintai anak-anak kecil. Ke-23, ridha dengan takdir Allah. Ke-24, tawakal. Ke-25, meninggalkan sifat takabur dan menyombongkan diri. Oh, sombong enggak boleh. Ke-26, tidak dengki dan iri hati. Ke-27, rasa malu. Ke-28, tidak mudah marah. Ke-29, tidak menipu, tidak suuzan dan tidak merencanakan keburukan kepada siapapun. Ke-30, menanggalkan kecintaan kepada dunia, termasuk cinta harta dan jabatan. Oke. Baik anak-anakku sekalian. Tadi ada berapa? Ada 30 cabang. Tentang apa tadi? Tentang apa? Satu definisi tentang hati atau akidah atau lisan? Akidah atau hati? Ayo. Ya, tentang akidah. Yang pertama tadi iman kepada Allah, iman kepada Rasul, malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Nabi dan Rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar, iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ini semua yang sering kita kenal dengan istilah rukun iman. Rukun Islam ada berapa? Iya, rukun Islam ada berapa? 5. Rukun iman ada? Jangan sampai terbalik. Rukun iman ada berapa? 6. Oke, baik. Nah, kemudian lanjutannya tadi tentang akidah. Tentang hati. Yaitu salah satunya kita diminta untuk selalu berbuat baik. Coba tadi dari video tadi, ada yang keinget gak cabang iman yang sering kita lakukan? Amanah. Terus apa lagi? Yang paling suka berbuat, contoh, Ustadz, saya sering menjaga wudu. Itu masuk cabang iman gak? Masuk. Siapa lagi yang punya kebaikan? Selalu menjaga tilawah misalkan. Ada? Menjaga sholatnya, menjaga lisannya, menjaga pandangan, menjaga mata, menjaga. Oke, contoh. Sekarang Ustaz mau nanya, apa contoh dari kita menjaga lisan supaya orang tidak terlukai hatinya? Contohnya apa? Tidak mengatai seseorang. Contoh yang sering terjadi apa? Ngolok. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunna khairam minhum. Hai orang-orang yang beriman. Nah, ini dipanggil orang beriman nih. Hari ini kita belajar tentang cabang-cabang iman. Kalian merasa beriman enggak? Merasa beriman enggak? Nah, itu dipanggil oleh orang-orang beriman. Janganlah kalian suka memperolok suatu kaum. Kaum di sini mungkin seseorang, teman kita, mohon maaf. Ada yang hidungnya kurang mancung, dipanggil biasaan. Ada yang matanya kurang lebar, dipanggil biasaan. Ada yang temannya kelebihan timbangan, dipanggil biasaan. Ada temannya yang mohon maaf, lambat dia, disuruh-suruh itu, pokoknya kayak siput bergerak, dikatain apa? Lola atau lelet. Ada temennya lagi, mohon maaf ya, yang bangunnya suka nunda nanti dan seterusnya, dibilangin begini begitu. Ini salah satu bentuk kegiatan lisan yang harus kita hindari. Sekurang-kurangnya menurut kita, misalkan si Raffi pesek, si Lukman matanya sipit dan seterusnya, nggak boleh kita menyebut
fisik, nggak boleh body shaming. Terus gimana manggilnya Ustadz? Ya dipanggil namanya aja. Lukman, yang tampan misalkan. Akmal, apa gitu kan? Atau si siapa namanya Fatimah, Fatimah Azharo. Ya, dipanggil dengan nama yang baik. Ini salah satu ciri kita sudah mengaplikasikan cabang-cabang iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf, misalkan yang sering terjadi dalam satu kelas, ada yang suka teriak-teriak. Ada yang suka teriak-teriak misalkan. Manggil, Ikhwan nggak mau piket, Ustadz. Woi, Ikhwan piket. Ya, gimana kira-kira? Boleh nggak? Sebenarnya nggak harus begitu. Tapi masalah jadinya jadi penyebabnya ini gitu kan. Ikhwannya suka lelet Ustadz. Udah mulai saling ngolok. Apa itu Ustadz? Ikhwannya, apa ahwatnya? Marah-marah terus, kita nggak piket dimarahin dan seterusnya. Tabiat perempuan memang begitu. Ya. Nah, kita yang punya lisan yang bagus, diciptakan oleh Allah, punya lisan yang baik, sebaiknya kita ucapkan yang baik-baik pula. Ini punya sebuah ilustrasi. Untuk mengetahui seseorang itu baik atau tidak, perkataannya baik atau tidak, coba perhatikan. Ini isinya apa? Air. Saya pinjam satu lagi ya, pinjam botol ya, biar ketahuan. Oke, anak-anakku sekalian, fokus ke sini supaya nanti bisa kita berhati-hati ketika dalam berkata-kata atau berbuat. Ini apa contohnya? Anggap aja ini botol, ya kan? Udah tahu semuanya botol. Kira-kira kalau botol ini Ustadz isi air, lalu saya tuang, yang keluar apa? Air, ya kan? Kalau botol ini Ustadz isi susu, kalau saya tuang isinya, yang keluar apa? Susu. Kalau Ustadz isi kopi, yang keluar kopi. Ada yang bisa menjelaskan? Kalau Ustadz isi air comberan, keluar comberan. Mungkin nggak saya isi kopi tiba-tiba saya tuang keluar susu? Tidak mungkin. Jadi apa maknanya? Kalau kita mau menilai seseorang, cukup dari perkataannya saja. Apa yang keluar dari dia setiap hari, sudah isinya yaitu. Kalau di otaknya isinya susu, ya keluarnya susu. Kalau di otaknya isinya kopi, ya keluarnya kopi. Kalau di otaknya kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik, yang keluar ya Masya Allah, Astagfirullah, Alhamdulillah dan seterusnya. Apa sih Jek, kamu ini jengkelnya aku? Ya, nggak mungkin keluar seperti itu, ya kan? Tapi kalau isinya di otaknya isinya toksik, isinya hal-hal yang buruk, yang keluar juga seperti itu. Jadi teko botol dia tidak akan mengeluarkan isinya kalau isinya tidak ada di situ. Teko botol akan mengeluarkan susu kalau isinya susu. Begitu juga dengan kita. Apa yang ada dalam benak kita ya tergambar dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita sekarang mulai berhati-hati, mulai untuk melakukan hal-hal kebaikan, terutama dari lisan. Kata Rasulullah, orang yang beriman itu adalah orang yang mampu menjaga lisannya. Dan orang yang beriman kepada hari akhir, orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhir, dialah orang yang menjaga tetangganya dari lisannya. Ya, ini penting. Kenapa kita harus bisa pandai menjaga lisan? Oke, Ustaz akan membagikan sedikit lembar tertulis, lembar tes tertulis. Silakan dipelajari. Yaitu nanti untuk yang di LKPD, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Ya, didiskusikan dengan kelompoknya untuk mencari dan membuat sebuah pertanyaan. Ya, membuat sebuah pertanyaan dari materi yang ada. Dari materi yang sudah Ustadz kasih, buat pertanyaan minimal 3. Ya, yang di LKPD sini. Cari dan buat sebuah pertanyaan, ya kan? Oke, ini tugasnya. Tuh.
yang muncul dari video tadi. Nah, baru nanti cabang iman tadi ada berapa? Ada berapa tadi? Ada 3 tentang. Ayo, tentang apa tadi? Silakan. Nanti saya bukakan lagi. Sudah? Ini contoh tentang bagaimana mengaplikasikan cabang iman. Puasa termasuk bagian dari apa? Iman, rukun Islam. Rukun Islam yang pertama puasa. Terus apa? Iya, dari syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Hari ini yang sedang berpuasa. Puasa itu amalan apa? Puasa itu amalan apa? Amalan, perbuatan apa? Fisik, hati, apa? Perbuatan hati. Seandainya Fitri nanti ke kamar mandi minum sambil wudhu, ada yang tahu enggak? Enggak ada. Lukman pas wudhu sambil nyemil, ada yang tahu enggak? Enggak ada. Nah, ini contoh dari mengaplikasikan cabang-cabang iman. Setelah ini persiapan masing-masing kelompok mendelegasikan utusannya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Pegang biar kedengaran dulu. Oke, silakan. Kita simak bersama-sama. Ayo cepat-cepat. Ya, silakan. Ini Ustaz, langsung dari hasilnya tadi. ayo. Mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya berikan hasil diskusi dan analisis bersama kelompok kami. Mengapa syu'abul iman penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu agar iman kita itu bisa ditingkatkan dengan kita mengamalkan yang namanya ma'rifatul bil qalbi. Itu bisa meningkatkan iman kita. Semakin kita berkeyakinan bahwa Allah itu ada. Dan selanjutnya, apa akibatnya jika manusia mengabaikan salah satu cabang iman, itu bisa membuat imannya itu berkurang. Ya, contohnya itu seperti dia meninggalkan sholat. Tentu saja itu bisa. Meninggalkan apa tadi? Sholat. Itu bisa mengurangi imannya kepada Allah. Kan kalau misalnya dia rajin sholat, jika dia tidak mengerjakan sholat, dia ada merasa ada yang tidak dikerjakannya. Kayak kurang. Ada yang kurang gitu ya? Ya. Oke, baik. Dan itu adalah nikmat dari syu'abul iman. Ya, ikhlas, tidak ria dan menjauhi seperti munafik. Maksudnya
dia ikhlas dalam menjalani peraturan yang tertera di sekolah. Ya. Dan dia tidak ria dalam melakukan apapun itu yang telah diamanahkan untuknya. Dan selanjutnya itu dia bertaubat, menyesal dan janji tidak akan mengulangi suatu perbuatan dosa. Itu dia seperti melakukan pelanggaran dan dia berkomitmen untuk tidak melakukannya kembali. Oke. Menurut kalian bertiga, Ustaz tanya sekaligus refleksi ya sebelum kelompok Ahwat. Kalian sekalian kelompok terakhir. Menurut kalian bertiga, bagaimana cara kita untuk bisa menumbuhkan semua cabang iman yang ada dalam Syu'abul Iman tadi itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana caranya? Dengan apa? Cara menumbuhkan cabang-cabang Syu'abul Iman dalam kehidupan kita sehari-hari tadi. Caranya gimana? Caranya itu bisa saling mengingatkan. Saling mengingatkan terus berusaha sadar dari diri sendiri. Dari ya sadar, berarti introspeksi diri. Ya. Oke. Saling mengingatkan dan introspeksi diri sendiri. Oke, Lukman dan kelompok. Perhatikan semuanya. Apa yang kalian dapatkan dalam pelajaran hari ini? Yang bermanfaat terutama. Apa yang didapatkan? Pelajaran berharga yang didapatkan apa? Silakan. Apa yang didapatkan? Memahami tentang Syu'abul Iman. Syu'abul Iman. Apa tadi Syu'abul Iman tadi apa? Syu'abul Iman aspek iman yang berhubungan dengan hati. Iya, cabang iman. Cabang iman. Ada berapa tadi? 77. 77. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan buat kelompoknya Lukman. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 4. Untuk hari ini pelajaran kita, sebelum Ustaz tutup, Ustaz berharap materi hari ini adalah sesuatu yang baru buat kita. Ternyata iman itu bukan hanya sebatas yang 6 tadi, ya kan? Ternyata banyak sekali cabang-cabang iman. Bahkan kehidupan kita dalam berbuat baik dan seterusnya itu juga merupakan bagian dari cabang iman. Dan Ustaz berharap mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi yang di tugas kelompok yang belum selesai, nanti bisa kita lanjutkan untuk dikerjakan di rumah atau di asrama masing-masing. Nah, untuk hari ini kita cukupkan karena waktunya juga sudah habis, akan ada pergantian jam yang lain. Mari bersama-sama kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Sikap berdoa, baca doa, selesai belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.